Soal 56 jangan menjerumuskan presiden, ditulis oleh Panjatha dari Siwa.com. Hari ini, 30 September 2021, menurut rencana para mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara akan diberhentikan secara resmi dari lembaga yang selama ini membesarkan dan menghidupi mereka. Pemerintah kejam? Mungkin. Tetapi pemerintah tidak mengurusi hanya 56 orang, namun 260 juta lebih rakyat Indonesia. Ibaratnya lebih baik sopir menabrak seseorang daripada membiarkan bus berisi 60 orang penumpang itu masuk jurang, bukan? Selama beberapa bulan terakhir, konsen kita memang tersita terhadap dinamika yang sedang terjadi di KPK. Semenjak lembaga ini memiliki undang-undang yang baru, maka konsekuensinya harus diadakan sejumlah pembenahan. Salah satunya menyangkut mental dan ideologi seribuan pegawai yang bekerja di sana. TBK atau tes wawasan kebangsaan wajib diikuti oleh semua pegawai tanpa kecuali. Maka sangat dongkol rasanya ketika terdengar ada oknum yang sok bertingkah dan mempertanyakan tentang TWK ini. Bahkan katanya ada yang menolak jika TWK ini diadakan untuk menjebak. Mendengar selentingan ini, emosi kita pun naik ke ubun-ubun. Entah siapa oknum pegawai ini yang begitu lancang mengadakan tawar-menawar soal TWK yang tujuannya untuk membenahi lembaga pemerintah ini. Menolak atau tidak setuju atas sesuatu hal itu merupakan hak asasi seseorang. Namun jika seseorang atau beberapa pegawai menolak diikutsertakan pada kebijakan lembaga, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika tidak bersedia ikut aturan, mengundurkan diri adalah suatu sikap yang elegan dan berakhlak. Namun menolak dan melawan suatu aturan dan peraturan itu sesuatu yang sangat gila. Dan ketika akhirnya seluruh pegawai KPK dites, ternyata ada yang dinyatakan tidak lulus dari antara 1.000 lebih peserta. Itu lumrah, namanya saja ujian, pasti ada yang tidak lulus. Dilihat dari persentase yang lulus itu jauh lebih besar, di atas 95%. Berarti TWK itu wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Coba jika yang tidak lulus justru 95% lebih, berarti ada yang salah dan keliru dengan tes tersebut. Sekarang terserah kepada segelintir yang tidak lulus itu untuk bersikap. Bisa saja sebenarnya meminta secara baik-baik untuk dilakukan tes ulang. Sebab toh yang dites hanyalah soal bagaimana kadar nasionalismenya, bukan soal kesanggupan melakukan pekerjaan. Sebab menyangkut skill, tidak perlu diragukan lagi. Wong mereka sudah tahunan bekerja di sana. Masa dites lagi untuk menguji apakah mereka bisa bekerja? Namun ketika ternyata ada puluhan orang yang tidak lulus, maka hasil tes itu pun harus dihormati. Sebab tes itu dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS. Karena tes itu hanya menyangkut soal kesetiaan terhadap bangsa dan negara, bisa saja sebenarnya memohon tes ulang setelah mendapatkan pembinaan tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Dan jika ternyata ada yang tidak lulus juga, maka dugaan atau isu tentang keberadaan Taliban di KPK memperlihatkan kebenarannya. Apalagi jika melihat sikap dan kegarangan mereka melawan dan memaksakan kehendak sendiri, sangat mengerikan. Itu bukan sikap dasar seorang yang berjiwa Nusantara. Karakter asli Nusantara bisa rusak dan hilang oleh oknum-oknum semacam ini. Dan memang sudah mulai rusak dengan maraknya aksi pelarangan atas pergelaran budaya dan kesenian khas Nusantara. Jadi lulus TWK sebagai salah satu syarat untuk dinobatkan menjadi ASN memang sangat tepat. Yang tidak tepat adalah melawan dan memaksakan diri untuk tetap diangkat jadi ASN padahal tidak memenuhi syarat itu. Maka ketika ada 56 mantan pegawai KPK yang tidak lulus dan bertingkah laku aneh dan ganjil, sebaiknya dibiarkan saja. Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Atau kalau mau mendirikan KPK tandingan, tentu tidak ada yang bisa melarang, asal bisa mendanai sendiri biaya operasional. Namun mendekati deadline pemberhentian secara permanen atas 56 orang itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk simpati dengan wacana ingin mengangkat para mantan itu. Menurutnya mereka akan dijadikan PNS di lingkungan kepolisian menangani perkara-perkara tipikor. Ide yang bagus dan mulia sebenarnya, bahkan Presiden katanya sudah menyatakan persetujuannya. Namun seharusnya Kapolri tidak membawa-bawa Presiden dalam hal ini. Bagaimanapun posisi Presiden sudah clear ketika MK dan MA menyatakan bahwa TWK itu sah, maka tidak ada lagi urusan kepala negara menyangkut para mantan itu. Namun ketika Kapolri ingin merekrut para mantan KPK itu jadi PNS di lingkungan kepolisian, biarlah itu menjadi urusan Kapolri sendiri, tidak membawa-bawa nama Presiden. Sebab buntutnya Presiden bisa dituduh tidak konsisten, bahkan dikatakan menabrak aturan soal syarat menjadi PNS. Tapi kalau kepolisian memang membutuhkan tenaga dan keahlian 56 orang itu, biarlah itu menjadi urusan intern sendiri. Tapi harus tetap melewati prosedur yang sah dan resmi. Misalnya dengan lebih dahulu mengadakan pembinaan dan pelatihan soal ideologi cinta tanah air bagi orang-orang itu selama beberapa bulan. Setelah itu dilakukan TWK oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Jika lulus, barulah diangkat jadi PNS di lingkungan kepolisian. Jika tidak lulus juga berarti oknumnya mungkin tidak cocok dengan iklim Nusantara.
Singkatnya, proses ini harus steril dari campur tangan presiden. Apabila nama pimpinan nasional dibawa-bawa, bisa-bisa malah membuat beliau terjerumus. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Ini baru mantap, mati punya Jokowi Prabowo sepakat lebih galak lagi soal Natuna. Ditulis oleh Argo Javires dari Siwa.com. Saat debat Capres 2014 yang lalu, Presiden Jokowi bilang ke Prabowo, Subianto face to face. Kalau soal kedaulatan bangsa, ia akan bikin ramai sekalian. Ucapannya Presiden Jokowi saat itu bukan lip service belaka. Pada awal Januari 2020 yang lalu, Presiden Jokowi langsung bawa kapal perang RI ke Natuna. Saat itu Presiden Jokowi panas hati karena Cina melecehkan harkat dan martabat serta kedaulatan negara. Saat itu kapal Cina Coast Guard sengaja mondar-mandir di perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Mereka unjuk gigi karena kapal-kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan Natuna dihajar sampai babak belur dan ditenggelamkan oleh Angkatan Laut negara kita. Presiden Jokowi tegaskan bahwa kedaulatan negara tak bisa ditawar-tawar. Natuna adalah Indonesia. Titik. Kini Presiden Jokowi bakal lebih galak lagi soal keamanan laut di Kepulauan Natuna. Sebesar 12,2 triliun rupiah pun digelontorkan dari APBN dalam rencana kerja pemerintah 2022. Anggaran sebesar itu untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan serta pengadaan alat peralatan keamanan laut. Tidak tanggung-tanggung, pulau terluar RI tersebut akan dijaga Presiden Jokowi lebih ketat lagi dengan persenjataan militer canggih di bawah kendali Prabowo Subianto sebagai Menhan. Indonesia mulai terseret dalam sengketa Laut Cina Selatan sejak 2010 setelah Cina mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna adalah wilayah teritorial mereka. Klaim sepihak Cina terus berlanjut dan memuncak pada tahun 2016 saat kapal-kapal dari Cina berbondong-bondong melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Tindakan asertif Cina saat itu bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia. Ulah Cina saat itu mencoreng muka pemerintah Indonesia sehingga memicu kemarahan Presiden Jokowi. Indonesia menegaskan tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Cina. Indonesia pun tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan pada tahun 2016 lalu. Nine Dash Line Cina adalah garis yang digambar di peta pemerintah Cina di mana Cina secara sepihak mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dari Kepulauan Paracel yang diduduki Cina tapi diklaim Vietnam dan Taiwan hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Laut Cina Selatan itu diklaim Cina secara sepihak bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian dari kedaulatan negara mereka. Mereka berpedoman pada sejarah Cina kuno dahulu kala bahwa wilayah Laut Cina Selatan ditemukan oleh leluhur mereka, yaitu dinasti Han pada abad ke-3 sebelum Masehi dan dinasti Yuan pada abad ke-12 Masehi. Pengakuan mereka itu kemudian mereka perkuat lagi bahwa pada zaman dinasti Ming dan dinasti Qing pada abad ke-13 Masehi bahwa wilayah Laut Cina Selatan di perairan Natuna itu ditemukan oleh leluhur mereka. Namun pengakuan pemerintah Cina yang sepihak itu dipatahkan oleh keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda. Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan bahwa tidak ada bukti sahih bahwa secara historis Cina pernah menguasai perairan tersebut beserta sumber alamnya. Bagaimana mereka tidak ingin menguasai kawasan Laut Cina Selatan itu selain letaknya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia, Laut Cina Selatan juga menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Laut Cina Selatan adalah wilayah laut dengan rute yang paling sibuk di dunia dan dilalui jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, perairan Laut Cina Selatan juga meliputi Teluk Siam yang dibatasi oleh Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia, serta Teluk Tonkin yang dibatasi oleh Vietnam dan Tiongkok. Bukan hanya itu saja, kawasan Laut Cina Selatan memiliki cadangan minyak mentah dan gas alam sebesar 17,7 miliar ton. Kandungan gas alam di Laut Cina Selatan juga memiliki sumber kandungan hidrokarbon sebesar 70% gas alam dengan kapasitas 20 triliun kubik per tahun. Inilah yang bikin Cina berupaya mati-matian untuk mencaplok perairan Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial mereka. Apalagi di perairan Kepulauan Natuna itu ada 16 blok migas. Dari jumlah itu baru 5 blok yang sudah berproduksi, sementara 11 blok lainnya masih dalam proses eksplorasi. Sebagai negara superpower macan Asia yang disegani Amerika dan Rusia, mereka sengaja menggertak dan mengintimidasi secara halus kedaulatan bangsa kita. Mungkin dalam benak mereka Indonesia ini bangsa ayam sayur. Amerika saja segan sama mereka, apalagi Indonesia sekali hajar bubar. Namun mereka lupa, bagi NKRI masalah kedaulatan bangsa tak dapat diganggu-gugat oleh bangsa manapun di belahan dunia ini. Harga diri bangsa ini di atas segala-galanya. Jangankan Cina, angkatan udara alien dari planet Neptunus pun kalau datang menyerang kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. NKRI harga mati.